Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita sudah mengambil 3 kartu dari Lenormand. Buat teman-teman mudah-mudahan sudah terbiasa dengan cara saya membaca. Mudah-mudahan, karena cara membaca itu setiap orang punya cirinya sendiri, bagaimana memahami apa yang dilihat. Jadi tidak cuman kartu, semua di dunia itu juga adalah pengalaman coding dari apa yang kita lihat, kita pahami, dan kita ucapkan. Kalau dari 3 kartu ini memang masih cerita tentang transformasi buat saya ya. Jadi bulan burung bangau itu semua masih menggambarkan satu pergerakan. Artinya tidak ada informasi yang ajak, tapi itu sebenarnya bukan hal yang terlalu aneh, karena yang namanya kehidupan itu sendiri itu selalu tidak pernah ajak juga kan. Sebenarnya satu hal yang pasti adalah perubahan. Sebenarnya kan itu yang ingin disampaikan selalu, bahwa perubahan itu adalah hal yang selalu akan terjadi. Karena kalau kita melihat juga, kita lahir, kita menjadi anak, kemudian dewasa, kemudian terus hingga beberapa orang sudah mulai tidak lagi ada di kehidupan ini di usia berapapun, dan ada yang bisa meraih satu keberuntungan. Kalau kita anggap hidup adalah satu keberuntungan, dan buat semua orang sebenarnya itu adalah satu keberuntungan, tinggal bagaimana kita melihatnya lagi hingga semaksimal mungkin ya. Kalau angka harapan hidup itu kan statistik ya, sekitar 60-70. Anyway, kenapa angka itu keluar? Barangkali ada signifikansinya juga, tetapi semua itu adalah waktu yang diberikan kepada kita untuk mencapai apa yang disebut dengan tower di kartu Lenormand, di decknya Lenormand. Kartu tower di Lenormand itu tidak sama dengan towernya di tarot. Jadi ini lebih bercerita tentang keajekan tersebut. Jadi dari sesuatu yang sifatnya bergerak, tapi sebenarnya ada satu titik yang dituju yang gak pernah berubah. Itu sebenarnya kalau secara umum, kalau kita bicara tentang rentang kehidupan, maka itu adalah yang tujuan akhir kita. Mungkin ada kaitannya dengan yang sepanjang itu, atau paling gak tujuan hari ini adalah melewati hari ini dengan bahagia. Anyway, kita sudah mendapatkan 3 kartu. Saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari deck ini. Pertama adalah Time to Go, The Sun Sets and Rises Each Day. Jadi setiap hari itu kan terjadi matahari terbit terbenam, dan and it's the same with the avenue in your life. See the beauty within its sunset in your life, and know that the sun will also rise again tomorrow. Ending are merely the start of a new beginning, and we are with you through each phase of the cycle. Jadi walaupun sudah mengambil, saya sebenarnya belum membaca, tapi exactly yang tadi barusan diceritakan dari 3 Lenormand, ya itu tadi, bahwa setiap hari adalah proses yang kita lalui. Sampai kapanpun kita nggak tahu umur kita sampai berapa, dan sementara nafas masih menempel di badan kita, kita menikmati semua. Kita melihat bahwa setiap hari kita selalu berubah. Kita tidak pernah jadi orang yang sama dengan hari kemarin. Apa yang kita makan kemarin itu bukan makanan yang sama yang kita makan hari ini. Udara yang kita hirup kemarin bukan udara yang kita hirup hari ini. Ya, kira-kira seperti itu, walaupun kembali bercampur. Nah, oleh sebab itu, maka nikmati setiap saat dalam kehidupan. Dan kalaupun ada luka, di ocean ini adalah bicara tentang healing. Jadi it doesn't matter, kita sendiri sudah ngalamin bahwa kita tidak pernah berhenti untuk tumbuh dan getting old sebenarnya. Tapi kalau kita terluka, itu kita punya kemampuan untuk sembuh dari fisik itu yang kita hadapi.
Kita biasa dengan apa yang disebut dengan penyakit flu, influenza. Kebanyakan orang Indonesia sudah pernah merasakan tertular influenza dan sembuh. Ada yang sering, ada yang sangat jarang. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sementara tubuh kita terus bertambah umurnya, dan artinya juga ada perubahan di dalam tubuh kita, tetapi di setiap perubahan, kalau kita mengalami yang namanya luka, sakit, atau disfungsional dari apapun fungsi tubuh kita, itu kita punya kemampuan untuk kembali menjadi baik lagi, ya. Jadi itu artinya kita melihat semua dengan positif, bahwa ada perkembangan, tapi ada juga yang namanya kesempatan untuk healing. 3 kartu yang berikut dari Wisdom Avalon ini sebenarnya adalah kartu yang cantik ya, karena The King, The Lady ini kan kayak maskulin feminin. Ini jelas yang namanya King itu selalu maskulinitas, apalagi authority, male sexuality, male sexual energy, things pertaining to the law, justice. Ya, ini sebenarnya sama dengan kartu The Emperor ya. Terus yang ini Lady of the Lake, ini sebenarnya adalah apa? Karena dia ini kan bukan tarot ya. Ini dia membawa pedang di atas air. Jadi ada emosi, ada logika, ada batu. Berarti ada kayak pentacles-nya. Tapi ini kan penggambaran lagi jelas. Satu lagi apa elemen yang belum masuk di sini? Tanah, udara, air. Udah ya? Ya, ini absolute truth, courage, self-respect, responsibility. Satu lagi saya lupa, api. Ya, apinya mungkin digambarkan dengan talinya yang merah. Anyway, yang satu sangat feminin, satu maskulin. Jadi kayak seperti perpaduan antara maskulin feminin itu untuk ada birth and rebirth. Jadi sepanjang kehidupan kita, tubuh kita semakin menua, kita punya kesempatan untuk healing, dan kita juga punya kesempatan untuk birth and rebirth sepanjang rentang kehidupan kita. Anyway, dari bacaan hari ini yang sepertinya sangat filosofis, bicara tentang rentang kehidupan dan apa yang bisa kita lalui, dan bulan ada di Leo yang ketemu dengan Mars. Ini menandakan mungkin memang ini juga pertemuan antara maskulin dan feminin di area kreativitas. Jadi exactly tadi seperti gambar King, The Lady of the Lake, dan Birth and Rebirth, kreativitas. Jadi energinya sama, dan kalau kita lihat ini berarti memang ini adalah salah satu proses. Kita lihat dari yang lebih detail. Kemarin saya melihat satu iot ya dari Uranus yang conjunction dengan Aries dengan Venus, kemudian arah iotnya ke Juno. Ya maaf kalau nggak, nih saya bisa ambil pakai. Ya. Jadi yang saya katakan adalah ini, ya di sini, kemudian dengan Venus mengarah pada Juno, tapi ada yang lain juga mengarah ke Venus antara Saturnus dan Juno. Jadi ada dua sebenarnya, ada dua yang bisa menjadi arahan untuk kalau kita menghadapi problema hari ini. Pertama adalah apa kesepakatannya, yang kedua, dan juga dengan nilai yang sama, prevalensi yang sama antara kalau kita harus memilih satu dan lainnya. Selain kesepakatan adalah seberapa beruntung, seberapa memang kita merasa dihargai. Jadi apapun masalah yang kita hadapi sekarang, dan itu mungkin ada kaitannya dengan maskulinitas dan femininitas, di mana kemungkinan besar harus ada negosiasi
harus ada komunikasi untuk menyeimbangkan energi ini, maka selalu tanyakan seharusnya bagaimana. Yang kedua, apakah ini memberi keuntungan buat kita, khususnya buat semua. Jadi duluan kitanya baru semua. Nah, oke, kita lihat ada 2 kartu Major Arcana, The Lover dan The Sun, tapi terbalik. Kita lihat dari tulisan yang di belakang aja. Jadi kalau kita lihat dari situasinya adalah rebel without a cause, conformist, afraid to speak up, malicious words, misunderstanding. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Mungkin menjadi sangat kasar dan tidak ada diplomasi sama sekali, ya, maksa dan menyakitkan, atau sebaliknya yang satunya menjadi sangat submisif, tidak berani mengatakan sesuatu. Tapi apapun itu, jelas ini adalah komunikasi yang tidak seimbang. Salah satu merasa lebih berkuasa, salah satu merasa tertekan. Situasinya seperti itu. Jadi ya karena memang tidak bisa kompatibel, karena memang gak nyambung. Salah satu punya kekuasaan lebih besar. Dan ini kan tadi sebenarnya kita lihat dari King sama The Lady, ya. Advice-nya adalah birth, energy, inspiration, sexuality, self-image. Jadi kalau menurut saya, karena ini bacaan umum, ini kan sebenarnya blending. Birth itu juga menciptakan sesuatu yang baru, tapi kata birth itu sendiri bukan pertama kali disebut dalam bacaan ini. Jadi munculkan satu hal yang baru. Kalaupun ada situasi yang tidak seimbang, cari jalan tengah. Jadi cari jalan tengahnya, advice-nya, supaya outcome-nya adalah tidak terlalu menonjolkan diri. Oke, itu sebenarnya tidak terlalu menonjolkan diri. Jadi kalau ada ketidakseimbangan, ya, walaupun sukar sekali untuk kompatibel, cari jalan tengah supaya ada hal baru atau ada kesepakatan baru di tengah yang bisa mencakup kepentingan dua belah pihak. Cari semaksimal mungkin walaupun sukar, ya, karena ini juga masih berproses. You can't have fear and love existing in the same place at the same time. Iya, jadi kayaknya memang ada konflik yang besar dan ini membuat antara kita takut dan senang. Jadi kayak, karena tadi penggambarannya antara King sama The Lady, ya. Jadi kayaknya di sini memang ada situasi yang memaksa, ya, memaksa. Dan satu pihak yang dipaksa atau dalam kondisi tertindas itu, selain dia takut, dia juga sebenarnya punya rasa cinta di situ. Tapi ini seperti mengingatkan, kalau kita yang berada di sisi yang ditekan, maka cobalah untuk mengumpulkan kekuatan tersebut. Yakin bahwa sebenarnya tidak ada satupun di dunia ini yang boleh, yang punya hak serta-merta menindas yang lain. Kalau mereka melakukan itu berarti bukan salah yang ditindas, tetapi salah yang menindas. Dan kemudian kalau ingin mewujudkan salah satu, itu harus datang dari rasa cinta, bukan dari keterpaksaan. Jadi mungkin itu kali kata-kata yang bisa dibawa untuk hari ini. Jangan menindas, jangan mau ditindas. Harus ada kesepakatan bersama yang semua pihak mendapatkan manfaat yang sama besar, dan yang namanya hasil terbaik adalah ketika semua dilakukan dengan kesukarelaan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.